Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa setia Morning dan Night Call GPIB. Saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong, mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan dana dari Bapak Ibu Saudara untuk pembelian motor trail bagi jemaat kami. Biarlah kiranya motor trail ini boleh menjadi saluran berkat untuk penginjilan ke pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun boleh berada. Malam ini dengan penuh ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena kita masih bisa bertemu, berjumpa lewat renungan firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kita dimanapun boleh berada, kita dikuatkan senantiasa akan kebenaran firman Tuhan ini untuk menuntun kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, saya adalah Pendeta Darius Pakiding. Saya pendeta jemaat di GPIB Mangga Maseang di Makassar. Dan kita boleh berjumpa dalam satu kesempatan yang indah, karena kita ada dalam perenungan firman-Nya di malam hari ini sebelum kita beristirahat malam. Saya mengajak kita untuk satu dalam doa sebelum saya membacakan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena hari ini, malam ini, kami masih dilayakkan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua dimampukan untuk mengerti akan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca. Diamkan semua suara-suara dalam hati kami kecuali suara-Mu Tuhan, dan biarlah firman Tuhan di malam hari ini tersimpan, tertanam di hati kami, dan kami dipakai Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Demikian akan firman Tuhan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Yang senantiasa disebut berbahagia adalah kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya itu di sepanjang kehidupan hari lepas hari kita. Bapak Ibu yang kekasih, tema dari bacaan kita pada malam hari ini yaitu bermegah di dalam Tuhan.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bermegah itu berarti sangat mengagumkan, atau bisa juga berarti gagah kuat, atau bisa juga berarti mulia atau bangga. Nah, bermegah itu berarti dia memiliki sifat megah atau bermegah-megahan. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat bagaimana orang-orang tertentu yang membanggakan diri sendiri. Dengan kata lain, saya mau katakan di situ, mereka ini senang menonjolkan kepandaian. Mereka senang menonjolkan gelar, harta, bahkan juga kedudukan. Bukan hanya itu, tapi pangkat atau jabatan yang cenderung tinggi hati. Nah, kita juga melihat orang-orang yang menyombongkan diri dalam hal ini. Kita melihat orang-orang tertentu juga menganggap diri lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain. Nah, banyak orang yang menyatakan dirinya lebih kaya atau dengan kata lain lebih berkuasa. Karena itulah yang mereka minta dipuji dan juga dihormati. Nah, kita juga mendapat sebagian orang itu mendambakan pujian, mendambakan kehormatan dan juga kekuasaan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kekasih, manusia berdosa, dia cenderung, yang mau saya katakan, untuk memegahkan diri. Ada yang bermegah karena kekuatan tubuhnya. Ada yang bermegah karena jabatan atau hartanya. Ada pula yang mau saya katakan bermegah diri karena pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya. Namun, lewat bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus telah memberikan pesan bagi orang-orang ini. Bahwa di situ dia mau mengatakan lewat firman-Nya bahwa bermegah dalam Tuhan itu bukanlah diri sendiri. Tetapi ada beberapa poin kebenaran yang kita dapat renungkan bersama. Yang pertama, bahwa setiap orang memang ingin dihargai. Setiap orang pasti mencari sesuatu yang bisa membuat dirinya merasa berharga. Tidak ada seorang pun yang waras, saya katakan dalam tanda kurung, yang tidak ingin dihargai oleh orang lain. Karena setiap orang ingin diakui, senang jika mendapat pujian. Itu yang terjadi. Setiap orang dia ingin, dengan kata lain, memiliki yang tinggi atau ingin dianggap sangat berharga di mata orang lain. Bahkan dari sejak kecil, nah, anak-anak kecil juga senang diperhatikan. Senang apabila mereka dipuji. Anak kecil juga senang memamerkan apa yang telah dibuatnya. Misalnya sebuah lukisan buatan. Nah, orang-orang dewasa pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan anak kecil dalam hal ini. Kita ketahui wanita juga ingin terlihat cantik. Bukan hanya itu, pria ingin terlihat gagah dan sukses di mata orang lain. Nah, di sini yang mau saya katakan tidak mengherankan Bapak Ibu, jika banyak juga yang kita lihat saat ini perusahaan-perusahaan dagang, dia memasarkan produknya di media dan bagaimana mereka menarik para konsumen untuk menyatakan produk ini pasti menambah sesuatu yang hebat dalam dirinya. Nah, ini semua yang saya katakan setiap orang ingin dihargai. Nah, tetapi kita melihat di sini dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini bahwa Allah itu adalah pencipta yang sangat dia memperbaiki citra diri manusia. Apa dengan kata lain di sini, jika Allah adalah pencipta, maka ia tahu apa yang salah dari manusia yang berdosa. Dan bukan hanya itu, dia tahu bagaimana memperbaikinya. Manusia harus kembali kepada firman-Nya untuk menemukan solusi yang sejati, yang kekal. Karena kita tahu firman-Nya berkata, tetapi barang siapa bermegah, dia katakan, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Bagaimana mungkin dengan memegahkan Allah yang bukan diri saya? Seseorang dapat memperbaiki citra dirinya, bukankah manusia harus bermegah dirinya sendiri untuk menambah citra pada dirinya? Kita harus mengerti, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa arti dan nilai hidup manusia yang
tertinggi hanya bisa ditemukan di dalam Allah. Allah yang terbesar, Allah yang kekal. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang fana. Dengan kata lain di sini. Dan tidak mungkin kita dapat memberikan nilai bagi diri sendiri. Karena seorang yang ingin memuaskan orang lain, itu ibarat ember bocor yang mencoba dia mengisi ember bocor lainnya. Dan manusia harus datang kepada sumber nilai itu untuk dapat dipulihkan citra dirinya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dia mengangkat manusia yang percaya kepadanya. Ketika seseorang percaya membanggakan Tuhan di dalam hidupnya, berarti dia telah memenuhi panggilannya. Dia mendapatkan yang namanya arti hidup yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena orang tersebut tidak lagi memerlukan pujian dari manusia, karena dia telah mendapatkan pujian yang kekal dan bernilai maksimal dari Allah. Nah, jika kita merasa senang dengan pujian dalam kehidupan kita ini, atau jika kita merasa senang pujian dari seseorang, tentunya kesenangan dan citra diri yang tertinggi didapatkan ketika kita memberikan pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencari pujian Allah, bukan pujian manusia. Oleh karena itu tadi yang saya mau katakan, kalau kita baca dalam perikop bacaan kita ini ayat yang ke-18 mungkin sampai ayat yang ke-25, di situ Paulus dia menyoroti Injil yang dianggap kebodohan menurut pikiran dunia. Tetapi bacaan kita tadi ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31 dia menfokuskan pembahasan pada jemaat Korintus. Perubahan fokus ini dapat dilihat dari penggunaan sapaan saudara-saudara. Di awal ayat yang ke-26 itu, Paulus memang masih membahas tentang isu hikmat. Namun, perikop kita ini dia sudah pindah di argumen yang lain. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kekasih, Paulus ingin membuktikan bahwa kepercayaan mereka yang dahulu terhadap Injil itu merupakan bukti karya Allah yang sangat luar biasa melalui kekuatan Injil. Mengapa? Karena mereka dulu adalah orang-orang yang rendah menurut ukuran dunia. Kesombongan mereka sekarang merupakan kontradiksi dengan keadaan mereka yang dahulu. Bapak Ibu yang kekasih, bahwa mayoritas jemaat Korintus dulu adalah orang-orang yang hina menurut dunia. Di ayat yang ke-26 itu. Nah, di situ dalam ayat itu ada kata dikatakan tidak banyak. Menunjuk bahwa ada sebagian kecil dari jemaat Korintus yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang mulia menurut dunia. Nah, hal ini sesuai dengan petunjuk yang ada di bagian lain kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kekasih, kehebatan dunia yang dimaksud Paulus diungkapkan melalui 3 kata, yaitu bijak, berpengaruh, dan juga terpandang. Nah, kata pertama ini merujuk pada para pemikir, terutama para filsuf. Dan kata yang kedua itu berarti kuat, bermegah, atau berkuasa. Namun kata ini juga diterapkan pada manusia, seringkali memiliki arti punya pengaruh. Atau dengan kata lain, wewenang atau posisi. Karena orang yang berwenang, dengan kata lain di sini, dia mempunyai kuasa. Tetapi mengapa Paulus yang semua katakan dia memilih 3 kriteria ini? Bijak, berpengaruh, dan terpandang. Ia sangat mungkin sedang memikirkan, dia berisi kecaman terhadap 3 golongan manusia yang sombong, yaitu orang yang bijaksana, orang yang kuat, dan juga orang yang kaya. Walaupun istilah yang dia pakai tidak semuanya identik, tetapi jumlah yang sama memberikan petunjuk ke arah itu. Nah, Paulus juga yang mau saya katakan ini sangat mungkin mengubah beberapa istilah untuk menyesuaikan dengan situasi sosiologis jemaat di kota Korintus. Nah, oleh karena itu,
dalam konteks budaya kuno waktu itu, 3 kata yang saya katakan bijak, berpengaruh, dan terpandang memang saling berkaitan secara erat. Orang yang berasal dari keluarga yang terpandang, dia memiliki kesempatan besar untuk belajar. Atau dengan kata lain, menjadi hikmat dari sisi keilmuan. Sehingga orang itu juga memiliki pengaruh, jabatan di tengah masyarakat. Di samping itu, dengan menyebut 3 golongan ini, Paulus telah mencakup orang-orang yang dianggap hebat di bidang filsafat, di bidang politik, dan juga sosial. Tetapi ingatlah bahwa tujuan Allah memilih orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia di ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan memaparkan status mayoritas jemaat Korintus yang rendah menurut ukuran dunia. Paulus sekaligus ingin menonjolkan anugerah Allah dalam memilih mereka. Status mereka yang rendah menunjukkan bahwa pilihan atas hidup mereka tidak didasarkan pada kebaikan dan kelebihan mereka. Dan mereka sebenarnya tidak layak untuk dipilih. Tetapi Allah berkenan memilih mereka. Kalau baca di ayat yang ke-21b. Pola pikir seperti ini konsisten dengan cara kerja Allah di seluruh Alkitab. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, Paulus lebih menyoroti kelebihan-kelebihan duniawi yang justru mengalami, dengan kata lain itu, menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan. Sama seperti orang-orang yang menganggap diri hebat dan tidak memerlukan Tuhan. Demikian pula orang-orang yang hebat pada zaman Paulus cenderung tidak mau mengandalkan Tuhan. Sebagai akibat dari tindakan ini, mereka akan mengalami kekalahan. Mereka tidak mampu mengenal dan bersandar pada Allah. Padahal pengakuan terhadap ketidakmampuan diri mereka adalah sesuatu kekuatan yang besar. Nah, supaya tidak ada kesombongan di hadapan Allah, maka di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31, Allah memilih orang yang rendah menurut ukuran dunia. Yang tidak ada satu manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah di ayat yang ke-29. Kata memegahkan diri ini merupakan salah satu kata yang favorit oleh Paulus, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan favorit? Dari total pemunculan kata ini sebanyak 59 kali dalam Alkitab, 55 diantaranya muncul dalam tulisan Paulus. Dari 55 kali muncul ini, 39 diantaranya ditemukan di surat 1 dan 2 Korintus ini. Paulus selanjutnya yang saya katakan, dia mengajarkan bahwa kemegahan itu seharusnya dalam Tuhan, di ayat yang ke-31. Bukan di hadapan Tuhan. Karena dengan memahami dasar kemegahan yang besar, yaitu Allah yang telah memberi anugerah keselamatan, orang percaya tidak akan menaruh kesombongan pada hal-hal yang hebat oleh dunia ini. Tidak akan menaruh kesombongan pada hal-hal yang dianggap hebat oleh dunia, dan juga sebaliknya. Kita mungkin bahkan mampu bermegah atas hal-hal yang oleh dunia dipandang sebelah mata. Nah, inilah bermegah yang sejati, bukan seperti bermegah jemaat Korintus yang didasarkan pada hikmat dunia, karena pengaruh di bidang politik maupun kehormatan dari sisi sosial. Bapak Ibu yang kekasih dan pendengar yang saya kasihi, Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang-orang bodoh dan lemah justru dipakai oleh Allah. Orang yang merasa diri yang tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan menambahkan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungan pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadirannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, mari hari ini, malam ini, kita mengingat-ingat, adakah Allah pernah memanggil kita untuk melakukan sesuatu baginya? Karena di dalam Tuhan Yesus, Allah telah membenarkan dan menguduskan, dan menebus kita menjadi anak-anaknya dan ahli waris kerajaan sorga. Oleh sebab itu, sudah saatnya yang mau saya katakan, kita pun mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Bagian kita adalah taat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan jangan mencari kemuliaan. Karena Tuhan, ketika dia telah pakai, Tuhan dengan kata lain begini Bapak, dan jangan mencari kelemahan, karena Tuhan ketika kita telah dipakai,
Tuhan dengan sangat luar biasa. Ingatlah bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini, yang boleh kami baca dan kami dengar, yang terus mengingatkan kami dengan cara hidup kami yang sesungguhnya. Dan biarlah firman ini Kau materaikan dalam kehidupan kami semuanya yang boleh mendengar, agar kami tidak memegahkan diri kami masing-masing dalam kondisi kehidupan, profesi apapun yang ada pada kami. Tapi kami tetap bermegah hanya di dalam Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan kepadamu. Karena siapakah kami? Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, yang sebenarnya kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi karena kemurahan dan kasih-Mu lah, kami boleh dilayakkan untuk datang, menyembah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan terlebih mendengar akan sabda kebenaran-Mu. Engkau berkati kami semua pada malam hari ini, bahkan di tengah peristirahatan kami masing-masing, jaga kami, lindungi kami. Dan biarlah dengan penuh sukacita, ketika besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan, banyak kesalahan-kesalahan dan dosa yang kami perbuat dalam hidup kami ini, melawan kehendak-Mu, atau mungkin kami menyakitkan akan hati sesama kami. Tuhan mengampuni kami, agar kami semua dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Dalam kemurahan kasih Tuhanlah kami boleh sampai hari ini untuk tetap ada dalam naungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sambut doa kami ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih, dan biarlah kita semua pun senantiasa ada dalam naungan kasih Tuhan. Selamat malam, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa setia Morning dan Night Call GPIB. Saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong, mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan dana dari Bapak Ibu Saudara untuk pembelian motor trail bagi jemaat kami. Biarlah kiranya motor trail ini boleh menjadi saluran berkat untuk penginjilan ke pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus memberkati kita semua.